Nama saya Cecilia Putri Silalahi. Saya dari kelas 5B nomor absen 5. Di sini saya akan bercerita tentang asal mula Danau Toba. Cerita ini berasal dari Sumatera Utara. Di sebuah desa hiduplah seorang petani yang rajin. Pada suatu pagi yang cerah, ia pun pergi untuk memancing ikan di sungai. Sudah setengah hari berlalu, tetapi dia belum mendapat satu ekor ikan pun. Si petani sudah mulai putus asa, tetapi tidak lama petani melihat kailnya sudah bergoyang. Ia pun segera menarik kailnya. Petani itu bersorak kegirangan. Ternyata dia mendapatkan seekor ikan yang cukup besar. Tapi ikan itu tiba-tiba berbicara dan berkata, "Tunggu, jangan kau memakanku," teriak si ikan. Petani itu pun langsung terkejut mendengar ikan itu dapat berbicara. Kemudian ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis itu berkata, "Terima kasih wahai petani, aku sangat berutang budi karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewa." Kata gadis itu, "Namaku Putri, sebagai balas budi jadikanlah aku istrimu." Kata gadis itu seolah mendesak. Petani itu pun mengangguk. Akhirnya mereka pun menikah. Tapi ada satu janji yang tidak boleh dilanggar, yaitu mereka harus merahasiakan dan tidak boleh menceritakan asal-usul putri yang dulu wujudnya sebagai seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi bencana yang dahsyat. Mereka pun hidup tentram dan bahagia. Kemudian istri si petani melahirkan seorang bayi laki-laki dan diberi nama Putra. Putra tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Setiap pagi Putra ditugaskan oleh ibunya untuk mengantar makanan kepada ayahnya yang sedang bekerja di sawah. Namun pada suatu hari saat Putra mau mengantar makanan, di tengah perjalanan ia merasa lapar dan tanpa ragu ia makan bekal makanan itu sampai habis. Si petani mulai tidak sabar menunggu lama kedatangan anaknya. Lalu dia pulang dengan rasa kesal. Sesampainya di rumah, si petani pun melihat Putra sedang bermain bola dan tempat makanannya sudah kosong. Petani menjadi marah sambil menjewer kuping anaknya. Dan dia berkata, "Anak tak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan," umpat si petani tanpa menyadari bahwa ia telah mengucapkan kata-kata pantangan itu. Setelah petani mengucapkan kata-katanya, seketika itu juga anak dan istrinya hilang tanpa jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras. Dari itu, air itu terus menyembur tanpa henti hingga mulai memenuhi isi rumah. Desa petani dan desa sekitarnya pun terendam semua. Air meluap sangat tinggi dan luas, sehingga membentuk sebuah danau. Kini danau itu dikenal dengan nama Danau Toba. Pulau kecil yang ada di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir.
Pesan moral dari cerita ini adalah setiap sumpah atau janji harus ditepati agar kita dapat menjalankan amanah dan kita dapat dipercaya oleh orang lain. Sekian, terima kasih.